Shalom. Puji nama Tuhan bahwasanya kita senantiasa diberkati Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kita boleh kembali bersekutu bersama di rumah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama akan memasuki saat teduh. Dan panggilan berbakti diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan mari kita bersama-sama menaikkan kidung pujian, Aku datang dan aku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dan marilah kita bersama-sama menaikkan doa. Dengan kerendahan hati kami datang di bait-Mu ya Bapa, untuk memuji serta memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Demikian pula berkati ya Bapa anak-anak-Mu yang saat ini ambil pelayanan sebagai leader, sebagai singer, pemain musik, serta hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang sekiranya masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan antar sampai di tempat ini dengan selamat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan datang melawat serta memberikan kesembuhan akan sakit penyakitnya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka saat ini berada. Terima kasih ya Bapa. Ampuni akan segala dosa serta kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Selanjutnya kita akan kembali bersama-sama menaikkan pujian bagi Raja Wali terbang tinggi. Aku ingin selalu
berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15, dan mari kita akan bersama-sama membacakan secara silih berganti. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan,
yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Justinus Joko Santoso. Terlebih dahulu kita akan kembali menaikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga mengerti maksud Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini mari kita bersama merenungkan kembali dari seorang tokoh yang nama Kaleb. Kita ambil dari Yusuf pasal 14 ayat 6 sampai dengan ke-15. Apa yang kita lihat di sana? Apa yang kita renungkan di sana? Ada bagian yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita bersama untuk aplikasi kehidupan. Yang pertama, bahwa Kaleb tetap setia mempertahankan iman percayanya. Kaleb tetap setia mempertahankan iman percayanya. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau kita membaca tadi dari ayat 7 kita melihat dikatakan di sana, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Pada waktu itu dia umur 40 tahun, masih kuat, masih sehat ya. Dalam perjalanannya rupanya sampai 40 tahun kemudian, seperti yang dia ungkapkan di dalam ayat yang 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Kita bisa melihat bersama kan satu pernyataan yang luar biasa ya. Bahwa Kaleb adalah dari generasi suku Yehuda, dari Bani Yehuda. Bangsa yang dipilih Allah, dia berlaku jujur, berlaku setia, dia diutus mengintai dan dia mengungkapkan sebagaimana adanya. Dia jujur, dia membawa berita ya, yang dia bawa untuk menguatkan. Dia tidak tawar hati dalam mengikuti Tuhan, karena kenyataannya Tuhan memelihara kehidupannya, memelihara keberadaannya. Bagaimana itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Tetap setia mempertahankan iman percayanya. Kehidupan saya dan saudara tentunya perlu tetap setia. Apakah ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, ya, ketika semuanya baik-baik saja, ketika semua lancar, kita mengatakan, oh puji Tuhan, aku setia kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi dinamika hidup seperti situasi sekarang ini? Pandemi melanda seluruh dunia, melanda seluruh Indonesia, melanda keluarga saudara, melanda kehidupan saudara. Apakah saudara tetap setia kepada Allah
mempertahankan iman percaya saudara, walaupun keadaan saudara tidak sebagaimana yang diharapkan. Ketika sehat, kita fine-fine, kita tertawa di mana-mana, Yesusku luar biasa, kita menyanyikan Yesus itu baik, mungkin seperti itu. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi, satu keadaan yang menimpa kehidupan kita, apakah kita tetap setia? Kaleb tetap setia. Walaupun keadaan tidak menyenangkan, walaupun banyak orang mungkin menjauhkan diri dari Tuhan, karena kelihatannya sesuatu lebih menggelisahkan hidupnya. Yang kedua yang perlu kita lihat dari kehidupan seorang Kaleb adalah tetap semangat di dalam hidup pelayanannya. Mengapa berani mengatakan demikian? Kalau tadi kita membaca dari umur 40 tahun sampai 45, itu rentang waktu yang cukup panjang. Ketika berada di padang pasir, di gurun, dia tetap semangat. Mungkin saat itu di antara teman-temannya diperhadapkan dengan keadaan sulit air, diperhadapkan dengan keadaan yang panas, tapi Tuhan tetap menyatakan kepada dirinya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ini, coba perhatikan ayat yang ke-11, satu pernyataan diri Kaleb, ya, diungkapkan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Coba saudara bayangkan, umur 85 siap berperang, dia tetap semangat, keluar masuk, wira-wiri, kesana-kemari. Bahkan dia berani mengungkapkan menerima janji seperti yang dia terima, ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana hidup di pegunungan. Kita berpikir naik turun, medannya tidak sebagaimana di lingkungan kita saat ini. Tetapi dia tetap semangat, dia kuat, dia mempertahankan kesana kemari, keluar masuk, bahkan dia berani menerima janji bertempat tinggal di pegunungan. Bagaimana saya dan saudara saat ini? Seringkali kita menjadi lemah, ngeluh sidik sambat, petenge loro sidik sambat, baru terpapar sedikit sudah lemah. Mari kita belajar dari Kaleb ini yang luar biasa dengan semangatnya. Dan kebanyakan kita tahu dari kesaksian mereka yang sudah pernah terpapar, seandainya saudara terkena COVID. Semangat saudara itulah yang menghancurkan virus yang melanda saudara. Oleh karena itu secara pribadi sebagai pendeta saya rindu saudara tetap semangat. Walaupun situasinya tidak seperti yang saudara harapkan, mungkin dalam kehidupan saudara sekarang ini sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Tapi tetap semangatlah di dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, kalau yang pertama kita sudah memahami bersama tentang kesetiaan mempertahankan iman percayanya. Yang kedua kita membaca bersama tetap semangat di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Yang ketiga kita belajar dari Kaleb ini tetap yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Allah itu sifatnya maha kasih, dia tidak pernah ingkar janji. Beda dengan saya dan saudara yang seringkali mengingkari janji. Sumpah tinggal sumpah, janji tinggal janji, tidak sungguh-sungguh berani menepati janjinya. Apalagi sudah sekian lama seringkali lupa. Tetapi percaya, janji Tuhan tidak pernah berubah, dinyatakan pada waktunya untuk kita. Kalau kita melihat sudah 40 tahun untuk menerima, untuk meyakini janji itu yang pada akhirnya juga digenapi.
Bahkan sangat istimewa, Bani Yehuda diberikan Hebron. Saudara tahu dengan kota Hebron ini yang mungkin dalam situasi sekarang menjadi sengketa, menjadi pertengkaran, karena Hebron itu adalah kota di mana kerajaan Daud ya, dinyatakan. Dan pada waktu Daud dinyatakan, dan itu kalau kita melihat keturunannya sampai pada Yesus, dan Hebron kota yang istimewa. Janjinya dipetat. Allah sesungguhnya tidak pernah berubah menyatakan janjinya kepada saya dan saudara. Oleh karena itu mari kita meyakini. Ketika saudara menerima janji Allah, apa yang dinyatakan dalam hidup saudara, yakinilah. Tetaplah setia, tetaplah yakin bahwa pada waktunya janji itu akan dinyatakan. Mungkin saat ini kita tidak melihat tanda-tanda, mungkin saat ini kita tidak melihat pernyataan demi pernyataan. Tetapi ketika kita yakin dan kita tetap setia, kita tetap semangat, janji itu akan ditepati Tuhan pada waktunya. Kalau kita belajar Alkitab, kita sudah banyak belajar di sana. Abraham yang kelihatannya janji itu tidak mungkin, ternyata ditepati. Keturunannya untuk menguasai bangsa-bangsa. Bahkan ketika istrinya sudah sangat tua, tapi itu tetap dinyatakan oleh Allah. Kepada Musa pun pemeliharaannya dinyatakan. Kaleb yang percayakan pemeliharaan Tuhan, rupanya dinyatakan. Dalam banyak kesaksian yang kita terima, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah banyak mengalaminya. Mari kita untuk meyakininya. Saya ajak saudara untuk meyakini janji Tuhan pasti dikenapi pada waktunya, dinyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa dan aminkan. Saya ingin berdoa untuk saudara agar pengalaman Kaleb terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus. Perkenankanlah Tuhan kami naikkan syukur kalau pada kesempatan ini kami menerima kebenaran firman-Mu melalui pengalaman Kaleb, melalui kehidupan Kaleb yang Tuhan berkati dengan kesetiaan, dengan semangat, dengan keyakinan untuk menerima janji Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap pemirsa, setiap pribadi yang saat ini boleh memperhatikan video ini. Hamba-Mu percayakan mereka supaya dianugerahi oleh Allah dengan kesetiaan, tetap yakin akan Allah dan tetap semangat dalam situasi bagaimanapun juga, dan tetap yakin bahwa janji Allah pasti digenapi. Kalau saudara sekalian siap untuk diberkati Tuhan, tengadahkan wajahmu, angkat tanganmu, terimalah berkat yang daripadanya yang memberkati kehidupan saudara. Bapa kami yang di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu, kiranya kasih karunia Allah Bapa dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu. Berkat di dalam hidup-Mu, berkat dalam keluarga-Mu, berkat dalam setiap hal yang kamu lakukan. Tuhan menjadikannya berhasil. Terimalah kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib yang memberkati. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Dia besar,
Tuhan memberkati.